Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa maulana Muhammadin. Yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yaitu Bapak Haris Supratno. Yang kedua kepada Bapak Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan juga kedua orang tua saya. Tak lupa juga kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Intan Nurma Agustina. Saya dari PAI 4D. Tujuan video ini dibuat adalah untuk mempresentasikan hasil belajar saya berupa peta imajinasi saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat media pendidikan. Fungsi dan manfaat media pendidikan. Nah, jadi saya pertama akan menjelaskan tentang fungsinya. Fungsi dari media pendidikan. Nah, saya di sini mengambil fungsi menurut Leavitt and Leach. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat suara-suara yang tidak sepantasnya didengar. Nah, fungsi yang saya ambil dari Leavitt dan Leach di sini yang pertama ada fungsi atensi. Nah, fungsi atensi itu adalah menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang disampaikan menyertai teks pelajaran. Jadi ini tuh bisa seperti contohnya itu LKS ya. Jadi LKS kan terkadang ada gambarnya dan di situ pasti ada teks dari isi pelajaran. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi atensi dalam pendidikan. Jadi itu bisa menarik siswa dan mengarahkan perhatian siswa untuk lebih dalam mempelajarinya. Nah, lalu yang kedua adalah fungsi afektif. Nah, fungsi afektif itu adalah media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar dalam mengunggah. Nah, itu tuh dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Itu terdapat dalam fungsi afektif ya. Hampir sama dengan fungsi atensi, namun ada perbedaannya. Nah, lalu yang di sini yang ketiga itu adalah fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif itu media visual terlihat untuk memperlancar pencapaian tujuan, memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Jadi mereka mengingat-ingat pesan yang ada di dalam gambar tersebut. Itu adalah fungsi dari kognitif. Nah, lalu fungsi yang terakhir yaitu adalah fungsi komprensatoris. Nah, itu adalah memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingat kembali. Jadi ini tuh cocok untuk yang siswa yang sulit belajar atau sulit dalam mengingatnya. Nah, itu adalah fungsi dari media pendidikan menurut Leavitt and Leach. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pendidikan. Nah, yang pertama manfaatnya itu adalah memperjelas penyajian pesan dan informasi. Nah, itu sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Jadi itu harus jelas dalam menyajikan pesan dan informasi supaya dampaknya itu dapat meningkatkan proses dan hasil belajar dari siswa tersebut. Nah, manfaat yang kedua itu adalah meningkatkan mengarahkan perhatian anak untuk motivasi belajar interaksi. Nah, itu adalah manfaat yang kedua dari media pendidikan ya. Nah, lalu yang ketiga manfaatnya itu adalah media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan juga waktu. Itu adalah manfaat dari media pendidikan ya. Media pendidikan ya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi dan manfaat media pendidikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Dan juga mohon maaf jika terdapat penyebutan nama maupun gelar yang salah. Saya Intan Nurma Agustina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.